Saudara-saudari terkasih, kasus Uskup Agung Carlo Maria Vigano yang diekskomunikasi Late Sententiae menarik perhatian banyak orang. Namun bagi saya secara pribadi yang menarik perhatian saya bukan kasus itu sendiri, tapi jauh lebih luas, yakni sebuah pemahaman tentang apa itu sanksi pidana atau hukuman pidana dalam Gereja Katolik. Mengapa ada sanksi atau hukuman dan bagaimana diterapkan di dalam Gereja Katolik? Pertama-tama mari kita lihat terlebih dahulu apa itu sanksi dan hukuman di dalam Gereja Katolik. Ketika kita berbicara tentang hukum pidana, yang kita maksudkan adalah berurusan dengan hukum dalam arti normatif. Oleh karena itu, hukum pidana adalah seperangkat aturan yang melaluinya gereja menjalankan otoritas atau kekuasaannya untuk melindungi disiplin gerejawi, yaitu penerapan sistem-sistem hukumnya. Hukum pidana dalam arti normatif merupakan hasil pelaksanaan kekuasaan yang dimiliki gereja untuk menetapkan hukuman atas pelanggaran norma-normanya. Dengan kata lain, sanksi pidana berurusan dengan aspek pelaksanaan otoritas yurisdiksi. Ada 3 unsur yang diatur di dalam hukum pidana. Yang pertama, merumuskan atau menentukan apa itu delik atau kejahatan, yakni pelanggaran atas norma atau aturan. Dalam menentukan delik harus ditentukan siapa yang berwenang atau otoritas mana yang berwenang menentukan hal tersebut dan siapa yang harus taat pada norma tersebut. Lalu yang kedua, memberikan hukuman untuk setiap jenis kejahatan atau delik atau pelanggaran atas norma atau aturan. Maka perlu mengidentifikasi atas setiap delik dan sanksi atau hukumannya. Misalnya, delik skismatik, hukumannya ekskomunikasi. Delik pelecehan seksual terhadap anak di bawah umur yang dilakukan oleh seorang klerus, hukumannya hingga pengeluaran dari status klerikal. Dan yang ketiga, menguraikan proses dalam menyatakan atau menjatuhkan hukuman. Artinya, jalur atau proses manakah yang akan dipilih untuk menyatakan atau menjatuhkan hukuman. Apakah melalui proses yudisial atau administratif? Dengan demikian, hukum pidana dalam arti normatif bertujuan tidak hanya untuk membentuk dan mengatur kehidupan normal masyarakat, yang di dalamnya ada keharmonisan, keteraturan, dan nilai-nilai lainnya, tetapi juga situasi-situasi di mana kenormalan itu tidak dihormati, dan akibatnya menimbulkan kerugian, baik terhadap sesama maupun terhadap benda-benda atau sosial masyarakat dalam kebersamaannya. Ketika kenormalan itu dilanggar, maka ikut berperanlah bagian hukum yang disebut hukum pidana, yang bertujuan untuk melindungi nilai-nilai tertentu yang mendasari sistem normatif melalui sanksi yang dijatuhkan, baik sebagai ancaman bila menyangkut yang akan datang, dan sebagai penetapan hukuman kalau itu menyangkut sesuatu yang telah terjadi. Untuk melihat bagaimana hukum pidana ada dan diterapkan di dalam Gereja Katolik, kita perlu melihat sejarahnya dari awal. Karena hukum pidana yang dimiliki Gereja Katolik saat ini, yakni di buku 6 Kitab Hukum Kanonik 1983, yang belum lama diamandemen oleh Paus Fransiskus, melalui Konstitusi Apostolik Pascite Gregem Dei pada tanggal 23 Mei 2021 dan mulai berlaku 8 Desember 2021 merupakan sebuah perjalanan sejarah yang sangat panjang. Pertama-tama kita akan melihat landasan kitab suci berkenaan dengan hukum pidana ini. Gereja berawal dari kehendak Yesus yang datang ke dunia untuk menyelamatkan manusia dari dosa. Dia menyelesaikan misi penyelamatan dalam misteri Paskahnya. Buah dari wafatnya yang menyelamatkan adalah karunia Roh Kudus
yaitu pengampunan dosa. Misi gereja harus dijalankan sebagai kelanjutan dari misi Yesus. Karena gereja telah menerima kuasa untuk mengampuni dosa. Gereja dalam ketaatan pada perintah Yesus, lakukanlah ini untuk mengenangkan aku, merayakan misteri Paskah Tuhan dalam Ekaristi, untuk mengenangkan wafat dan kebangkitannya, yang di dalamnya dimeteraikan perjanjian baru dan kekal demi pengampunan dosa. Dan gereja diutus di dunia dengan perintah, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Pewartaan kerasulan sebenarnya seperti sabda Yesus dimulai dengan ajakan pertobatan. Waktunya telah genap, kerajaan Allah sudah dekat, bertobatlah dan percayalah kepada Injil. Dimulai dengan ajakan untuk bertobat, dan yang juga menjadi ritus penting dalam baptisan. Bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu, maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus. Kisah Para Rasul bab 2 ayat 38. Santo Paulus merangkum komitmen kerasulannya dalam pewartaan rekonsiliasi. Jadi kami ini adalah utusan-utusan Kristus, seakan-akan Allah menasihati kamu dengan perantaraan kami. Dalam nama Kristus kami meminta kepadamu, berilah dirimu didamaikan dengan Allah. Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya karena Dia kita dibenarkan oleh Allah. Faktanya, orang yang dibaptis telah menjadi ciptaan baru dan dipanggil untuk hidup baru menurut Roh. Oleh karena itu, dapat dipahami bahwa gereja, meskipun sejak awal menyadari bahwa ia memiliki hak untuk campur tangan dalam menekan kejahatan di dalam dirinya, pada kenyataannya hanya mengembangkan yang sungguh-sungguh disebut sebagai hukum pidana seiring berjalannya waktu, yang mau tidak mau harus menghormati mentalitas dan budaya yang dihidupi pada waktu tertentu. Gereja selalu menyadari bahwa kejahatan besar yang mengancam manusia adalah dosa. Dosa adalah kematian manusia yang menyebabkan kematian Putra Allah di kayu salib. Dengan demikian, makna kurban penebusan tidak lain adalah pembebasan dari dosa dan kematian. Gereja yang lahir dari pengorbanan Kristus meneruskan misi Yesus seiring berjalannya waktu, membebaskan manusia dari dosa. Oleh karena itu, gereja tidak bisa bersikap acuh tak acuh terhadap kenyataan ini. Meskipun gereja dari kacamata iman suci, namun gereja merangkum pendosa-pendosa dalam pangkuannya sendiri. Gereja itu suci dan sekaligus harus selalu dibersihkan serta terus-menerus menjalankan pertobatan dan pembaharuan. Oleh karena itu, gereja mewartakan berita keselamatan kepada kaum tak beriman, supaya semua orang mengenal satu-satunya Allah yang sejati dan Yesus Kristus yang diutusnya, lalu bertobat dari jalan hidup mereka seraya menjalankan olah tapa. Tetapi kepada umat beriman pun gereja selalu wajib mewartakan iman dan pertobatan. Selain itu, harus menyiapkan mereka menerima sakramen-sakramen, mengajar mereka mengamalkan segala sesuatu yang telah diperintahkan oleh Kristus, dan mendorong mereka untuk menjalankan semua amal cinta kasih, kesalehan, dan kerasulan. Berkat karya-karya itu akan menjadi jelas bahwa kaum beriman Kristiani memang bukan dari dunia ini, melainkan menjadi terang dunia dan memuliakan Bapa di hadapan orang-orang. Kehadiran Kristus di dalam gereja, khususnya melalui pelayanan imamat, memungkinkan manusia mewartakan dan mengaruniakan rahmat pertobatan yang berkesinambungan dan pembaruan terus-menerus. Dalam Decret Presbyterorum Ordinis tentang pelayanan dan kehidupan para imam nomor 2 dikatakan,
Tetapi supaya umat beriman makin berpadu menjadi satu tubuh, di dalamnya tidak semua anggota mempunyai tugas yang sama. Tuhan itu juga mengangkat di tengah-tengah mereka beberapa anggota menjadi pelayan, yang dalam persekutuan umat beriman mempunyai kuasa tabisan suci untuk mempersembahkan kurban dan mengampuni dosa-dosa, dan demi nama Kristus secara resmi menunaikan tugas imamat bagi orang-orang. Oleh karena itu, cara yang biasa untuk pengampunan dosa adalah sakramen tobat atau rekonsiliasi. Mereka yang menerima sakramen tobat memperoleh pengampunan dari belas kasihan Allah atas penghinaan mereka terhadapnya. Sekaligus mereka didamaikan dengan gereja yang telah mereka lukai dengan berdosa, dan yang membantu pertobatan mereka dengan cinta kasih, teladan serta doa-doanya. Lumen Gentium nomor 11. Maka bisa dimengerti mengapa sejak abad-abad pertama gereja tidak bisa tinggal diam dan terpanggil menunaikan tugas utamanya, yakni memberantas dosa melalui pewartaan pengampunan dosa dan ajakan rekonsiliasi. Selain itu, penggunaan sarana disiplin tidak pernah ditolak ketika menghadapi kekerasan hati dan penolakan akan pertobatan. Seperti yang dilakukan Paulus terhadap umat Korintus yang melakukan inses dalam 1 Korintus bab 5 ayat 1. Memang orang mendengar bahwa ada percabulan di antara kamu dan percabulan yang begitu rupa, seperti yang tidak terdapat sekalipun di antara bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, yaitu bahwa ada orang yang hidup dengan istri ayahnya. Atau pada kesempatan lain dalam surat pertama Rasul Paulus kepada Timotius bab 1 ayat 20. Di antaranya Hermenius dan Alexander yang telah kuserahkan kepada iblis supaya jera mereka menghujat. Dan juga surat Rasul Paulus yang kedua kepada Timotius bab 2 ayat 17, perkataan mereka menjalar seperti penyakit kanker. Di antara mereka termasuk Himeneus dan Filetus. Dan juga dari perkataan Yesus sendiri dalam Injil Lukas bab 17 ayat 3 sampai 4. Jagalah dirimu, jikalau saudaramu berbuat dosa, tegurlah dia. Dan jikalau ia menyesal, ampunilah dia. Bahkan jikalau ia berbuat dosa terhadap engkau 7 kali sehari, dan 7 kali ia kembali kepadamu dan berkata, aku menyesal, engkau harus mengampuni dia. Lalu dalam Injil Matius bab 18 ayat 17-18, dan jika ia tidak mau mendengarkan mereka, sampaikanlah soalnya kepada jemaat. Dan jika ia tidak mau juga mendengarkan jemaat, pandanglah dia sebagai seorang yang tidak mengenal Allah atau seorang pemungut cukai. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya apa yang kamu ikat di dunia ini akan terikat di surga, dan apa yang kamu lepaskan di dunia ini akan terlepas di surga. Tentu saja dari teks-teks ini, kita tidak dapat menyimpulkan begitu saja keberadaan hukum pidana, bahkan untuk menentukan embrio kemunculannya. Namun terdapat beberapa unsur atau prinsip-prinsip yang setidaknya dapat menjadi pendukung dan landasan bagi suatu hukum pidana yang nantinya berkembang dalam gereja Katolik. Prinsip-prinsip tersebut dapat diringkas sebagai berikut: tentang adanya dosa yang serius dan publik yang harus diadili kembali apabila pelakunya tetap pada niat buruknya setelah ditegur dan diperingatkan. Juga melalui intervensi otoritas gerejawi. Namun, intervensi ini meskipun keras, selalu memiliki tujuan pengobatan, koreksi, dengan maksud agar terjadi pertobatan. Dalam teks-teks Perjanjian Baru, kita juga menemukan jejak-jejak suatu disiplin tertentu yang sejak awal ditetapkan di gereja terhadap mereka yang meskipun telah dibaptis memiliki perilaku yang menimbulkan skandal. Dalam hal apapun tidak layak untuk keberadaan baru sebagai orang yang dibaptis di dalam Kristus. Selain baptisan, ekaristi, khotbah, dan tindakan disipliner, gereja juga mengenal sakramen khusus sebagai penebus dosa, yakni
sakramen pengampunan dosa. Sekali lagi, terbentuknya hukum pidana dalam Gereja Katolik saat ini telah melalui proses yang panjang dan melelahkan sehingga menghasilkan perbedaan jalur atau cara. Yang pertama, jalur sakramental yang berkaitan dengan sakramen tobat, dan jalur disiplin dan pastoral, yaitu mengenai berbagai instrumen seperti teguran, peringatan, koreksi, norma hukum yang ketat, dan sebagainya. Yang terakhir adalah jalur yang bersifat pidana atau sanksi. Yang terakhir inilah pembahasan kita tentang hukum pidana dalam arti sempit mengacu. Dari jalur pembedaan ini, berkembang pengajaran tentang forum internal dan forum eksternal, yang kemudian menyebabkan pembedaan mendasar dalam hukum pidana antara dosa dan delik. Itulah pemahaman umum hukum pidana dalam Gereja Katolik dan landasan biblisnya. Semoga berguna. Terima kasih.